Halo Sobat IDS semua. Ya, kembali lagi dengan saya Lutfi. Di sini Lutfi tidak sendiri lagi nih, teman-teman. Lutfi di sini ada partner diskusi yang nanti akan berbincang secara lebih detail ya terkait dengan produk, salah satu produk nih ya di IDS Indonesia. Karena IDS ini punya banyak sekali produk juga, termasuk ada produk custom. Jadi nanti kita akan diskusi terkait satu produk ini. Oke, mungkin boleh langsung saja Budi sapa. Halo Mas Budi. Halo Lutfi. Oke, gimana Mas Budi kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Meskipun sekarang lagi musim flu batuk ya. Harus tinggal terjaluk kesehatan. Istirahatnya cukup. Sobat kerja di rumah juga harus selalu jaga kesehatan ya. Karena musim pancaran bayi kita sering banget terkena flu batuk, betul banget. Jadi harus ada imun yang lebih ya Mas Budi ya. Oke, nah mungkin kita karena ada pepatah tak kenal maka rasa sayang nih Mas Budi. Makanya boleh banget Mas Budi untuk kenalan terlebih dahulu nih kepada teman-teman. Oke teman-teman, kenalkan saya Budiman sebagai leader konsultannya PT IDS Teknologi Indonesia. Dan dari konsultan IDS ya akhir 2014. Udah sempet lama ya Mas ya. Alhamdulillah juga sangat bersama dengan PT IDS. Oke, luar biasa. Nah jadi Mas Budi ini termasuk senior ya di IDS Indonesia karena sudah cukup berkecimpung lama di IDS dan tentunya sudah memiliki banyak sekali pengalaman teman-teman. Nah ini kira-kira Mas Budi produk yang mau kita diskusikan apa sih sebenarnya Mas Budi hari ini? Hari ini kita coba bahas SAP Business One gimana? Oke, boleh SAP Business One ya teman-teman. Nah kira-kira SAP Business One tuh apa sih sebenarnya Mas Budi? Oke, jadi sebelum kita ke SAP Business One, atau nanti kita sebut dengan SPO ya, kita coba dulu dengan SAP. Ya. Jadi SAP itu apa? Jadi SAP itu adalah sebuah perusahaan yang berdirikan pada 1 April 1972 oleh 5 orang ex karyawannya IBM di Waldo di Jerman. Jadi pada saat itu 5 orang ini berpikir bahwa kayaknya kita harus membuat sebuah aplikasi ERP yang terintegrasi yang bisa memenuhi kebutuhan seluruh jenis bisnis. Kalau kita tadi dari GA itu apa sih? Itu dia sebenarnya selanjutnya betul. ERP itu Enterprise Resource Planning. Jadi bisa kita sebut adalah sebuah aplikasi atau platform di mana dalam satu aplikasi tersebut seluruh kebutuhan bisnis di semua departemen atau semua divisi itu udah langsung bisa terintegrasi secara real time. Jadi hulu ke hilir itu dalam satu aplikasi udah bisa terpenuhi semua. Contoh dari mulai proses bisnisnya, dari mulai kita proses pembelian, permintaan barang, baik itu barang inventory, barang aset atau consumable, sampai nanti proses barang itu diterima, kemudian proses ke invoice-nya, sampai ke bankingnya, dilanjut barang itu udah ada di dalam gudang, ada maintenance di gudangnya, ada cost management sistemnya, logistiknya, kemudian sampai ada proses produksinya, MRP, lanjut ke proses penjualannya, project manajemennya juga ada, untuk resource manajemennya ada, kemudian untuk SR-nya, dan ujung-ujungnya pasti berakhir di financial accounting people. Karena bisnis apapun ujung-ujungnya pasti ada kurang lebih itu yang dimaksud dengan DA. Dari satu aplikasi itu memiliki fitur untuk semua kebutuhan bisnis, semua kebutuhan divisi bank. Terdiri terpecah-pecah itu inputnya. Kurang lebih seperti itu kalau untuk. Nah, Mas Budi, menarik ya teman-teman. Ternyata ada suatu wadah yang bisa mengintegrasikan ya keseluruhan proses. Jadi kalau misalnya kita di perusahaan itu sudah tidak bingung lagi ya Mas ya. Karena ada wadahnya itu sendiri ya. Jadi kalau kita sedang jenis orang accounting, ya akhir bulan, tahun memerlukan mau tutup buku, itu bakal lu minta ke masing-masing divisi untuk minta laporan pembelian, kemudian minta laporan penjualan, laporan inventory, kemudian harus diolah dulu. Dan terbentuklah for accounting. Nah kalau dengan di ERP itu secara real time sudah bisa langsung diakomodir tanpa memerlukan harus minta satu-satu ke masing-masing departemen atau masing-masing stop itu. Oke, jadi juga bisa memangkas waktu ya. Jadi disebut dengan untuk SAP sendiri
dalam perjalanan waktu ini karena udah cukup lama ya dari 72 sekarang untuk tahun 2024 kurang lebih dari 50 tahun. Iya, paham banget. Cukup berkembang. Sebenarnya ada ekosistemnya sampai ini banyak produk. Dan karena kita tadi mau bahas SAP Business atau SBO. SBO itu adalah salah satu produk IAT. Jadi kalau gitu berarti SAP punya produk IAT dong. Iya. Jadi SAP itu kalau kita cuma guna historicalnya dari tahun 72 itu tahun 73, jadi kita bangsa gini karena produk lainnya lumayan balik. Jadi tahun 73 itu SAP launching sistem IAT pertama mereka, namanya ERP sistem. Nah, ERP sistem itu baru bisa menyuguhkan sistem financial accounting tadi ya. Tuan R itu ada RX itu merujuk pada real time. Selanjutnya baru di tahun 75 mereka mengembangkan dan kemudian juga di bimbingan launching namanya RN system. RN system itu sudah bisa integrasi ada modul purchasing, inventory dan invoice verification. Lanjut di tahun 82, nah baru kemudian launching lagi generasi kedua dari sistem enterprise ERP. Nah, kita biasanya sebutnya tuh namanya R2 ya, jadi generasi kedua. Selanjutnya tahun 92 mereka launching lagi generasi 3 nih untuk ya enterprise-nya itu disebut dengan nama RP. Ini loh yang banyak dikenal di Indonesia karena pertama kali masuk ke Indonesia itu adalah sistem ERP-nya itu dari SAP itu ya ini R3 itu. Dan kebanyakan orang kalau kita pakai SAP itu mindsetnya R3 tuh. Dan istilah kan karena ada beberapa dari klien contohnya SAP itu setangan dia pusing. Setan. Mindsetnya dulu adalah R3. R3 itu produk generasi 3 dari SAP tahun 92. Jadi dari R3 itu termasuk di ERP yang kelasnya enterprise. Jadi secara modulnya udah sangat full, semuanya sudah ada dan juga ke customize. Itu yang pertama. Yang kedua juga udah fiturnya karena sangat banyak. Makanya kadang konsultannya pun tidak seperti di web. Satu konsultan itu kadang hanya menghandle satu modul. Saking div-nya dari modul-modul ya. Dan dulu untuk pemanggilan fiturnya itu harus hafal artifact namanya. Tuh. Ini adalah SAP ERP dari SAP yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia ya. Contoh generasi pertama mungkin pakai Mas kemudian dia Asa. Nah selanjutnya pada tahun 2000 barulah launching ada SAP namanya SAP Pau Inbound dan juga ada SAP Business. Bedanya apa? Di SAP